permohonannya maupun jawabannya. Tidak usah saya baca ulangnya. Baik. Putusan nomor 25 Fitpra 2024 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Siap. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pra-peradilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara H. Aiman Adi Wicaksono ST MSI yang beralamat di Jalan Belimbing nomor 236 Cinere, Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prof. Dr. Todung Mulya Lubis Esa LLM. 2. Dr. Vincentius Mendrova Esa MH, Ifdal Kasim Esa LLM, dan berikutnya sampai dengan Idris Sofian Ahmad Esa, masing-masing sebagai advokat konsultan hukum pada Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud berdasarkan surat keputusan nomor 020 SK TPN X1 2023 tentang penetapan dan pengesahan Tim Pemenangan Nasional pasangan calon presiden H. Ganjar Pranowo SH MIP dan calon wakil presiden Prof. Dr. HM Mahfud MD pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 tertanggal 24 November 2023 yang beralamat di Jalan Guru Muhni nomor 10 Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Februari 2024 yang selanjutnya disebut sebagai pemohon melawan Kepala Kepolisian Republik Indonesia CQ, Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya CQ, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya CQ, Penyidik Unit 2 Subdit 4 Tipis Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kapian 55 Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai termohon. Pengadilan negeri tersebut telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 25 Fitpra 2024 PN Jakarta Selatan tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan hakim. Setelah membaca penetapan hakim tentang hari sidang, setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, setelah mendengar keterangan saksi dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan, menimbang bahwa pemohon melalui surat permohonan tanggal 6 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register nomor 25 Fitpra 2024 PNJKTS Sel tanggal 6 Februari 2024 telah mengajukan permohonan pra-peradilan dengan alasan-alasan sebagai berikut. 1. Objek permohonan penyitaan barang bukti berupa 1 unit handphone merek Xiaomi model 2107 1138 SG warna hitam. 2. 1 buah SIM card dengan nomor 0811 997 0999. 3. 1 buah akun Instagram dengan nama akun @Aiman Wicaksono dengan username Aiman Wicaksono dan password lama KGTV yang telah diubah oleh penyidik menjadi @cyberpmj, dan 1 buah akun email dengan nama aiman.wicaksono@gmail.com telah diubah oleh penyidik menjadi @cyberpmj. Berdasarkan penetapan izin penyitaan dari Pengadilan Nomor 3 Persib 2024 PN Jakarta Selatan tertanggal 24 Januari 2024 dan seterusnya. Atas dasar hal tersebut, maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Inkasu Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili pra-peradilan akuo berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2.
menetapkan dan menyatakan penetapan penyitaan nomor 3 Pensik 2024 PNJKT Sel tertanggal 24 Januari 2024 tidak sah dan batal demi hukum. 3. Menetapkan dan menyatakan penyitaan oleh termohon terhadap barang bukti berupa 1 unit handphone merek Xiaomi model 210711 S13 SG warna hitam dengan nomor IMEI 1 dan IMEI 2, 1 buah SIM card dengan nomor 0811997099, 1 buah akun Instagram dengan nama akun @aimanwicaksono dan username-nya, 1 buah akun email dengan nama aimanwicaksono@gmail.com. Berdasarkan penetapan penyitaan dari Pengadilan Nomor 3 Pensik 2024 PNJKT Sel tertanggal 24 Januari 2024 adalah tidak sah dan batal demi hukum. 4. Menetapkan dan memerintahkan termohon untuk mengembalikan barang bukti yang telah disita oleh pemohon berupa 1 unit HP merek Xiaomi model 21071113 SG warna hitam, 1 buah SIM card, 1 buah akun Instagram dengan nama akun Aiman, dan 1 buah akun email dengan nama aimanwicaksono@gmail.com dikembalikan kepada pemohon paling lambat 3 hari terhitung sejak adanya putusan pra-peradilan ini. 5. Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara, atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk pemohon hadir kuasanya sebagaimana tersebut di atas, dan untuk termohon hadir kuasanya DR Leonardus Simamata Esos SIK MH MH Hersiantoni SH MH DRS Gunawan SH MH Sandi Budiman SH SIK, dan berikutnya sampai dengan Denis Aditya. Para penerima kuasa adalah anggota bidang hukum Polda Metro Jaya yang memiliki domisili hukum pada kantor Bitkum Polda Metro Jaya yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman nomor 55 Jakarta Selatan 12190 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan di Jakarta Selatan pada tanggal 19 Februari 2024 dengan nomor 187/SK/HKM _2/2024 menimbang bahwa setelah membaca surat permohonannya, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, menimbang bahwa terhadap permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon, termohon mengajukan jawaban sebagai berikut. Tentang inti pokok permohonan pemohon, ini alasan permohonan pemohon. 1. Bahwa pemohon menyampaikan alasan permohonan pra-peradilan sebagaimana yang didalilkan pemohon pada bagian 3 alasan permohonan pra-peradilan halaman 6-14, poin 1 hingga poin 20 yang dapat termohon simpulkan sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 11 November 2023, pemohon menyampaikan pernyataan dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat. Sebelum pemohon menyampaikan pernyataan dalam konferensi pers tanggal 11 November 2023, pemohon telah mendapatkan informasi dari narasumber terkait pernyataan permohonan pemohon. Terkait pernyataan pemohon akuo, pemohon pada saat menerima informasi dari narasumber masih dalam kapasitas sebagai wartawan dan masih aktif sebagai wartawan, serta masih menjabat sebagai pimpinan redaksi Sindo News TV dan wakil pimpinan redaksi iNews TV, bahwa seluruh informasi yang disampaikan atau disebarluaskan oleh pemohon tersebut di atas merupakan informasi yang diperoleh atau dimiliki oleh pemohon selama menjalankan profesi sebagai wartawan atau jurnalis. Pemohon telah mengajukan cuti sebagai wartawan kepada perusahaan pers PT Sun Televisi Network pada tanggal 1 November 2023. Bahwa seluruh dalil-dalil pemohon telah terbantahkan oleh termohon dan segala tindakan termohon dalam hal penyitaan terhadap benda atau barang milik pemohon sudah dilakukan sesuai prosedur dilakukan oleh pemohon
dilakukan oleh termohon dalam tahap penyidikan sebagai pembuktian termohon dalam membuktikan penyidikan yang dilakukan oleh termohon dalam memproses perkara aku, dan tindakan penyitaan oleh termohon tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Tentang permohonan termohon bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, pada kesempatan ini izinkanlah kami selaku termohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Yang Mulia Hakim Tunggal Pra Peradilan yang mengadili perkara aku, sudilah kiranya berkenan untuk memutus yang amar putusannya adalah sebagai berikut. Dalam pokok perkara, 1. Menyatakan menolak permohonan pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membebankan semua biaya perkara kepada pemohon. Menimbang bahwa terhadap jawaban termohon, pemohon telah mengajukan tanggapan pada tanggapan atau replik tanggal 21 Februari 2024, dan terhadap replik tersebut termohon juga mengajukan duplik tertanggal 22 Februari 2024. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut. Fotokopi Surat Dewan Pers Nomor 92 DPK 3 2024 tertanggal 12 Februari 2024 perihal penjelasan terkait permohonan perlindungan hukum atas status sebagai wartawan yang telah diberi materai yang cukup serta telah dilegalisasi dari kantor pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P1. 2. Fotokopi screenshot dari website resmi http berpadu Mahkamah Agung terkait detail resmi dokumen penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 3 Pensik 2024 tertanggal 24 Januari yang telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda P2. 3. Fotokopi surat tanda penerimaan tertanggal 26 Januari 2024 yang telah diberi materai yang cukup dan dilegalisasi di kantor pos dan selanjutnya diberi tanda P3. Menimbang bahwa di samping bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan ahli sebagai berikut. Ahli Prof. Dr. Suparji SHMH di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, bahwa pengalaman ahli memberi pendapat sebagai ahli hukum pidana sesuai dengan CV kurang lebih 100 kali dalam tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, bahwa izin penetapan penyitaan diterbitkan untuk ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri setempat dan bukan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat, mengingat sesuai dengan ketentuan pasal 38 ayat 1 KUHP, secara implisit izin penyitaan diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat dan dalam rangka untuk mengawasi proses penyidikan dan sesuai dengan KUHP, hanya Ketua Pengadilan setempat, dan apabila izin penyitaan ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri setempat maka tidak sesuai dengan pasal 38 ayat 1 KUHP. Dan berikutnya, bahwa ahli tidak ada kepentingan untuk mengkonstruksikan antara peraturan satu dengan peraturan yang lain, bahwa menurut ahli demo masyarakat di depan Polda Metro dengan membakar ban dan itu bentuk pro dan kontra dalam negara demokrasi, dan hal itu merupakan hal yang biasa dan bukan keonaran tetapi sebagai ekspresi masyarakat dalam berdemokrasi. Bahwa dalam penetapan penyitaan saksi berhak mendapatkan salinan penyitaan dan ahli berpendapat tidak mengacu kepada KUHP saja, namun harus berangkat dari teori dan filsafat hukum dan batu uji, tidak harus berbentuk undang-undang. Yang kedua, ahli Wina Armada Soekarno di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, bahwa yang menjadi landasan undang-undang pers yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 yang mana undang-undang tersebut lahir atas reformasi dan inti regulasi tersebut bahwa pers tidak bisa diintervensi, diancam, dan diintimidasi. Bahwa kemerdekaan pers itu penting untuk wartawan di alam demokrasi sekarang ini dikarenakan wartawan akan menyajikan dan memberikan informasi ke masyarakat sehingga masyarakat mengetahui perkembangan informasi yang terjadi, bahwa seorang wartawan punya hak tolak atas narasumber pada saat wartawan tersebut menerima informasi dari narasumber dan itu langsung berlaku
dan hapus atau berakhirnya hak tolak wartawan tersebut apabila narasumber membongkar sendiri, dan hak tolak wartawan tidak ada masa adil dan pengadilan khusus yang bisa mengadilinya. Dan selanjutnya, bahwa regulasi dalam dunia wartawan yaitu Undang-Undang Pers, Peraturan Dewan Pers, SK Pedoman, Surat Edaran Seruan dari Dewan Pers, bahwa setahu ahli surat edaran di Dewan Pers sifatnya tidak mengikat dan tidak ada pernah dapat sanksi administratif atau sanksi etik bila mana tidak mengikuti surat edaran tersebut, bahwa tidak ada tertulis secara eksplisit di Undang-Undang Pers apabila seorang wartawan menjadi calon dewan harus cuti. Bahwa menurut ahli Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 dengan Undang-Undang Pers bila mana saling bertentangan, setahu ahli bahwa Undang-Undang 146 yang bertentangan dengan Undang-Undang Pers ini, maka Undang-Undang 146 tidak berlaku dikarenakan Undang-Undang Pers bersifat primary dan privilege, dan Undang-Undang Pers bukan bersifat undang-undang lex specialis. Bahwa seorang wartawan dianggap cuti apabila surat cuti keluar dari perusahaan, namun walaupun cuti profesi wartawan tersebut, tetap melekat. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sanggalannya, termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya. 1. Fotokopi laporan polisi LP B6813, LP B6819, LP B6820, LP B6821, LP B6822, LP B6823, surat perintah penyelidikan nomor SP-Lidik 7336 di Reskrimsus tanggal 14 November 2023, fotokopi surat perintah tugas penyelidikan nomor 7295 nomor 8 dan berikutnya. Dan selanjutnya nomor 88, fotokopi surat penetapan sita nomor 228 Pensik 2024 PN Jakarta Selatan tanggal 30 Januari 2024, fotokopi berita acara pemeriksaan ahli dari Dewan Pers Indrayana, fotokopi surat edaran Dewan Pers nomor 01 SE DP 12 2022, fotokopi lampiran 3 Perkabareskrim nomor 1 tahun 2022 tanggal 27 Desember 2022. 92, fotokopi surat perintah penyitaan nomor SP Sitas 1015 Res 2.5 2023 di Reskrimsus dan dilegalisasi dari kantor pos serta telah disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda T92. Menimbang bahwa di samping bukti surat tersebut, termohon juga mengajukan ahli DR Warasman Marbun SHMH di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, bahwa ahli mengajar di S1 dan S2 di Universitas Krishna Dwipayana dan ahli mengajar mata kuliah konsentrasi hukum pidana dan hukum acara pidana. Bahwa lembaga pra-peradilan sebagai lembaga kontrol baik secara horizontal maupun vertikal di pengadilan ini, apakah tindakan penyidik sudah sesuai dengan KUHP yang mana pra-peradilan diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 88 KUHP dan diperluas lagi objek pra-peradilan menjadi 6 dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PUU 12 2014, bahwa terhadap putusan pra-peradilan tidak bisa dimintakan upaya hukum sesuai dengan Perma nomor 4 tahun 2016 dikarenakan dalam ranah pra-peradilan hanya menguji syarat formil, bahwa 2 surat izin penetapan penyitaan dengan barang bukti yang sama menurut ahli sah secara hukum, bahwa sepanjang di undang-undang ada mengatur ketentuan khusus dan undang-undang lain tidak ada ketentuan khusus dan semua undang-undang sederajat dan setara, bahwa yang dimaksud dengan keadaan mendesak dalam pasal 38 ayat 2 yakni khawatir barang bukti tersebut dihilangkan, dirusak dan disembunyikan, bahwa teori hierarki perundang-undangan bahwa peraturan perundang-undangan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atas. Menimbang bahwa selanjutnya baik pemohon maupun termohon mengajukan kesimpulan tanggal 26 Februari 2024
Menimbang bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon putusan. Menimbang bahwa hakim mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh para pihak yang relevan saja. Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas. Menimbang bahwa pada pokoknya permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon agar pengadilan menyatakan sebagai berikut: menetapkan dan menyatakan penetapan penyitaan nomor 3 tahun 2024 tertanggal 24 Januari 2024 tidak sah dan batal demi hukum. Menetapkan dan menyatakan penyitaan oleh termohon terhadap barang bukti 1 HP Xiaomi model 2107 113 SG warna hitam, 1 buah SIM card dengan nomor 0811 sekian, 1 buah akun Instagram dengan nama akun @aimanwicaksono dan username-nya, 1 buah akun email dengan nama aiman@wicaksono@gmail.com berdasarkan penetapan penyitaan dari Pengadilan nomor 3 Pensik 2024 PN Jakarta Selatan tertanggal 24 Januari 2024 adalah tidak sah dan batal demi hukum. 3. Menetapkan dan memerintahkan termohon untuk mengembalikan barang bukti yang disebut di atas dan dikembalikan kepada pemohon paling lambat 3 hari terhitung sejak adanya putusan pra-peradilan ini. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi masing-masing telah diberi tanda P1 sampai dengan P3 serta 2 orang ahli yaitu Prof. Dr. Supardi dan ahli Wina Armada Sukadi. Menimbang bahwa termohon menolak dalil-dalil permohonan pemohon tersebut dengan alasan bahwa tindakan termohon dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khususnya yang dipermasalahkan oleh pemohon yaitu mengenai penyitaan sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang hukum acara pidana dengan ketentuan baik berdasarkan KUH Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Menimbang bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakan tersebut, termohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bermaterai cukup yang masing-masing diberi tanda T1 sampai dengan T92 serta 1 orang ahli bernama DR Warasman Marbun SHMH sebagaimana tersebut di atas. Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dengan sesama surat permohonan pemohon dan jawaban termohon serta bukti-bukti surat dan pendapat ahli yang diajukan ke persidangan oleh pemohon dan termohon, maka selanjutnya hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa terhadap tindakan termohon tersebut, pemohon merasa keberatan dan mengajukan permohonan pra-peradilan yang oleh karena itu dalam kaitannya dengan lingkup kewenangan pra-peradilan akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut, yaitu sah atau tidaknya penyitaan oleh termohon terhadap barang bukti 1 HP Xiaomi, 1 HP SIM card, 1 buah akun Instagram dan 1 buah akun email berdasarkan penetapan penyitaan dari pengadilan. Menimbang bahwa asas yang dianut oleh Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP adalah asas legalitas yang mengharuskan setiap tindakan aparat dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam KUHP adalah berdasarkan rule of law untuk menghindari tindakan di luar hukum dan tindakan sewenang-wenang. Menimbang bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 PUU 12/2014 bahwa penyitaan yang tidak sah menjadi objek pra-peradilan bersama-sama dengan penggeledahan dan penetapan tersangka. Menimbang bahwa dengan demikian hakim hanya menilai aspek formil, yaitu tidak memasuki pokok perkara dan persidangan perkara pra-peradilan tentang tidak hanya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan yang dipimpin oleh hakim tunggal karena pemeriksaannya terkait
tergolong singkat dan pembuktian hanya memeriksa aspek formil. Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung RI nomor 18 PK PIT 2009 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan pra-peradilan hanyalah bersifat pembuktian administratif, karena materi pokok perkara bukan jangkauan lembaga pra-peradilan. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penyitaan menurut pasal 1 angka 16 KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Menimbang bahwa menurut pasal 38 KUHP ayat 1, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Ayat 2, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu tanpa mengurangi ketentuan ayat 1, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak, dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan. Menimbang bahwa menurut pasal 39 ayat 1 KUHP yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana, benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan, benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana, benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Menimbang bahwa menurut pasal 42 ayat 1 KUHP, penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan, dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan. Menimbang bahwa termohon guna kepentingan pembuktian penyidikan kemudian menerbitkan surat perintah penyitaan dan kemudian mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perihal permohonan izin penyitaan terhadap satu buah HP Xiaomi 11T Pro, yang kemudian oleh PN Jakarta Selatan dikeluarkan surat penetapan izin sita baik bukti T79 dan bukti T80. Menimbang bahwa oleh karena termohon telah mendapatkan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bukti T80, kemudian termohon menindaklanjuti hal tersebut dengan melakukan pemanggilan terhadap pemohon, dan atas panggilan tersebut kemudian pemohon hadir untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dan meminta kepada pemohon untuk menyerahkan handphone untuk disita, file bukti T81, 84 dan 85. Dari hasil pemeriksaan terhadap pemohon serta barang bukti berupa satu HP Xiaomi 11T Pro milik pemohon, ditemukan fakta bahwa HP tersebut menggunakan SIM card dengan nomor 0819970099, bahwa dengan SIM card tersebut pemohon dapat mengakses internet, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan ternyata dari HP tersebut ada satu buah akun Instagram dengan nama akun @aimanwicaksono yang merupakan akun yang digunakan oleh pemohon mengakses dan mengupload video hasil konferensi pers tanggal 11 November, bahwa akun Instagram Aiman Wicaksono tersebut dapat diakses oleh pemohon menggunakan email aiman.wicaksono@gmail.com, bukti T818283. Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 38 ayat 2 KUHP, bahwa dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat 1, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak, dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan. Maka
Atas temuan dari hasil pemeriksaan pemohon sebagai saksi, maka untuk kepentingan pembuktian penyidikan yang dilakukan oleh termohon, maka selain satu buah handphone milik pemohon, termohon juga melakukan penyitaan terhadap satu buah SIM card, satu buah akun Instagram, dan satu buah akun email. Sebagaimana tersebut dalam bukti T84, 85, dan 86. Menimbang bahwa sebelum melakukan penyitaan terhadap satu buah HP milik pemohon yang dilakukan oleh termohon, sebelumnya termohon telah terlebih dahulu melakukan menerbitkan surat perintah penyitaan nomor SP Sita 10-15-12-2.5.2023 Timsus 29 Desember 2023 T92 mengirimkan surat permohonan izin penyitaan terhadap satu buah HP kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor B1185/2024 T86 menerima surat penetapan izin penyitaan surat penetapan sita nomor 3 Pensik 2024 tanggal 24 Januari 2024 Fed bukti T80. Menimbang bahwa dalam hal pengambilan akun untuk disita dan kemudian dalam rangka menjaga status barang bukti dalam keadaan tetap seperti semula, maka termohon melakukan kegiatan menerbitkan surat perintah membuka akses penyalinan, dan terhadap jalannya pembukaan akses penyalinan tersebut telah dibuatkan berita acara pembuatan akses kepada saudara H. Aiman Adi Wicaksono. Menimbang bahwa dalam hal penyitaan selanjutnya terhadap satu HP, SIM card, akun Instagram, dan akun email, termohon telah melakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut dengan surat perintah penyitaan yang sama, yaitu nomor SP Sita tanggal 29 Desember 2023, membuat berita acara penyitaan tanggal 26 Januari 2024 dan memberikan surat tanda penerimaan barang bukti kepada pemohon. Menimbang bahwa setelah pelaksanaan penyitaan telah dilakukan oleh termohon, kemudian termohon mengajukan permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor surat B1658 dan kemudian diterbitkan surat penetapan persetujuan sita nomor 228 tanggal 30 Januari 2024 bahwa pemohon menyatakan bahwa penyitaan oleh termohon cacat formil dan tidak sesuai dengan ketentuan penyitaan dalam pasal 38 ayat 1 KUHP, oleh karena penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri nomor 3 ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 38 bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Menimbang bahwa sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 88 tentang pedoman pembagian tugas antara Ketua Pengadilan Tinggi atau Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi atau Negeri yang menyatakan bahwa Ketua Pengadilan Tinggi atau Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi atau Negeri adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab atas terselenggaranya peradilan yang baik dengan jalan melakukan kegiatan perencanaan, planning dan programming, pelaksanaan, eksekutif, dan pengawasan, kontrol, dan agar segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik, perlu ada pembagian tugas dengan cara pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari Ketua Pengadilan Tinggi atau Negeri kepada Wakil Ketua atau salah satu hakim. Menimbang bahwa berdasarkan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kelas 1 Agustus nomor W10.T1-KP.04-01-2023 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2023 yaitu keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kelas 1 Agustus nomor 7-9-KPN-W10.OT1.11/2024 tanggal 3 Januari 2024 tentang pelimpahan tugas dan kewenangan Ketua kepada Wakil Ketua pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kelas 1 Agustus
Salah satu wewenang yang dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bidang teknis yudisial adalah bertanggung jawab memberikan izin penyitaan, izin penggeledahan, persetujuan penyitaan, dan persetujuan penggeledahan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, hakim menyatakan bahwa surat penyitaan yang diterbitkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut adalah sah. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan barang bukti yang disita oleh termohon tidak mempunyai hubungan langsung dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pemohon. Menimbang bahwa penyitaan dilakukan untuk tujuan pembuktian tindak pidana, sehingga termohon harus memastikan bahwa benda-benda yang disita baik dari tangan saksi, tangan tersangka maupun dari pihak ketiga merupakan benda yang terkait dengan tindak pidana yang sedang disidik. Penyidik harus berhati-hati dalam memastikan bahwa benda tersebut berkaitan dengan tindak pidana ataukah tidak, karena kesalahan dalam melakukan penyitaan terhadap benda-benda milik pribadi yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana merupakan bentuk pelanggaran hak asasi dan harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Menimbang bahwa penyitaan yang dilakukan oleh termohon berupa satu buah HP, SIM card, akun Instagram, dan akun email, bertujuan untuk menemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh pemohon, di mana barang bukti tersebut untuk memperkuat alat bukti sehingga dengan adanya dua alat bukti yang lebih, dan barang bukti diharapkan dapat membentuk suatu konstruksi yang memperjelas suatu dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pemohon. Menimbang bahwa KUHP mengatur bahwa penyitaan harus meminta izin terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan tujuan adalah untuk memberikan mekanisme kontrol kepada penyidik atas kewenangan untuk mengambil alih penguasaan suatu benda. Menimbang bahwa berdasarkan laporan polisi FED bukti T1 sampai dengan T6 dan keterangan saksi T55 sampai dengan T78 dan keterangan ahli FED bukti T35, 36, 37, 39, dan 40 secara formil ada hubungan langsung dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pemohon. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, mengingat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan pra-peradilan hanyalah bersifat pembuktian administratif dan hakim setelah mencermati dan mempertimbangkan, hakim berkeyakinan bahwa penyitaan barang-barang bukti tersebut yang dilakukan oleh termohon adalah sah dan sesuai dengan prosedur. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan bahwa pemohon adalah seorang wartawan dan mempunyai hak tolak sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99. Menimbang bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 18 2009 bahwa semestinya yang menjadi pertimbangan hukum dalam putusan pra-peradilan hanyalah bersifat pembuktian administratif, karena materi pokok perkara bukan jangkauan lembaga pra-peradilan. Menimbang bahwa dalam perkara quo adalah perkara peradilan, dan untuk menentukan apakah pemohon pada saat mengungkapkan pemberitaan tersebut statusnya adalah wartawan aktif atau bukan, sudah memasuki materi pokok perkara dan menilai substansinya dalam masuk materi perkara, maka hakim tidak mempertimbangkan dalam perkara pra-peradilan akuo. Menimbang bahwa dengan demikian, maka termohon dapat membuktikan bantahannya bahwa penyitaan oleh termohon terhadap barang bukti satu HP Xiaomi model 2107113SG, satu buah SIM card, satu unit HP merek Xiaomi model 2107113SD warna hitam dengan nomor IMEI 1869706 sekian, IMEI 2 869706 sekian, satu buah SIM card dengan nomor 081 sekian, satu buah akun Instagram dengan nama akun
@aimanwicaksono dengan username Aiman Wicaksono dan password lama KGV sekian-sekian yang telah diubah oleh penyidik menjadi @cyberpmj sekian-sekian, dan satu buah akun email dengan nama aiman@wicaksono@gmail.com telah diubah oleh penyidik menjadi @cyberpmj. Berdasarkan penetapan penyitaan dari Pengadilan Nomor 3 Pensib 2024 adalah telah dilakukan secara sah. Menimbang bahwa oleh karena penyitaan yang dilakukan oleh termohon adalah sah, maka petitum permohonan pemohon angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 harus dinyatakan ditolak seluruhnya. Menimbang bahwa oleh karena permohonannya ditolak, maka pemohon adalah pihak yang dikalahkan yang kepadanya akan membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan, mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP serta ketentuan dan peraturan peradilan yang berkaitan dengan perkara ini, mengadili 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah nihil. Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Delta Tamtama, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dibantu oleh Wijianto, panitera pengganti, serta dihadiri kuasa pemohon dan kuasa termohon. Jadi demikian putusan sudah dibacakan secara lengkap. Nanti para pihak baik pemohon maupun termohon bisa mengambil hasil putusan ini baik secara dari SIPP ataupun bisa diambil di SIPP. Demikian, dengan telah dibacakan putusan nomor 25 Fitra 2024 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup. Halo, Bang, ini gimana jadinya? Ya, makanya itu dia, katanya tadi, ini gambarku masih naik ya? Kalau gua tutup gua mundur nih. Ya, baru saja berakhir sidang pra-peradilan mengenai kasus dari Aiman Wicaksono tentang penyitaan handphone miliknya untuk mengusut perkara yang sedang dialami Aiman Wicaksono, yang mana Hakim Delta Tamtama menolak pra-peradilan yang diajukan oleh Aiman Wicaksono, yang mana memang alat bukti yang disita sebelumnya oleh pihak kepolisian untuk menyelidiki kasusnya ini dinilai sah oleh hakim. Selanjutnya, mari kita ikuti keterangan dari Aiman Wicaksono. Saya sedikit aja nanti ya Pak Administrasi sama Pak Imakin. Kita semua sudah punya putusan pra-peradilan. Memang dalam hukum tidak ada upaya banding. Tapi saya mesti mengatakan bahwa saya kecewa dan kami semua kecewa dengan putusan pra-peradilan yang baru saja dibacakan oleh Hakim Tunggal pada pra-peradilan. Kami sama sekali tidak melihat ada alasan-alasan hukum yang sahih untuk melakukan penyitaan berdasarkan pasal 38 KUHP. Dan kami juga melihat bahwa pihak kepolisian melakukan penyitaan yang eksesif, yang berlebihan. Tidak ada kaitannya
akun Instagram dan email saudara Aiman dengan dugaan ya tindak pidana yang dipersangkakan. Jadi buat kami ya putusan ini adalah putusan yang ya sangat mengecewakan, dan dalam konteks hukum ya putusan ini akan dilihat sebagai satu putusan yang tidak inline, tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, karena memang tidak ada upaya hukum yang tersedia untuk pra peradilan, tapi kami tidak menutup sama sekali pintu untuk melakukan upaya-upaya hukum yang mungkin akan kami lakukan. Ya. Kami mencadangkan semua hak kami untuk melakukan itu. Kami akan berdiskusi dengan saudara Aiman mengenai hal ini, karena sama sekali tidak ada alasan untuk mencita akun Instagram ya saudara Aiman. Apa hubungannya, apa kaitannya ya? Ini tentu satu hal yang kami akan diskusikan, akan pertimbangkan. Akun emailnya ya ini kan juga berlebihan penyitaan. Tapi sekali lagi saya tidak ingin bicara mengenai substansi dalam kesempatan ini. Ada saudara Vincentius, ada saudara Yulianto dan yang lain-lain yang menjadi handling lawyer dalam hal ini. Tapi sekali lagi ini hari yang gelap ya, hari yang mendung buat kita. Tadi saudara Aiman bicara mengenai peran wartawan dalam demokrasi, dan saya kira putusan ini adalah putusan yang punya chilling effect. Ya. Chilling effect ya, efek yang sangat discouraging ya. Tidak positif untuk membangun iklim kebebasan menyatakan pendapat, untuk demokrasi dan komitmen kita terhadap hak asasi manusia. Mungkin saya berhenti sampai di sini, mungkin Vincentius boleh. Baik. Jadi pertama kami sudah mendengar tadi apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim. Ada poin yang penting yang disampaikan oleh majelis hakim yang menurut kami sangat keberatan dengan pertimbangan tersebut, yaitu di mana surat penetapan izin penyitaan nomor 3 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 Januari menurut pertimbangan hakim tunggal itu adalah sah. Kalau itu yang menjadi patokan, maka ini harus diuji. Mestinya hakim tunggal harus mempertimbangkan bahwa di dalam surat izin penetapan tersebut hanya satu yang dicantumkan, ya, barang bukti yang diperkenankan sendiri oleh pengadilan. Apa itu? Yaitu handphone merek Xiaomi. Sedangkan 3 barang bukti lainnya itu tidak dicantumkan di dalam surat izin penetapan tersebut. Sehingga menurut kami ini putusan memang tidak komprehensif melihat dan mempertimbangkan permohonan pra peradilan kami ya. Karena yang kami persoalkan bukan hanya saja pada persoalan dikeluarkan oleh wakil ketua pengadilan, tetapi kami menyampaikan dalam permohonan kami, jika pun kemudian itu sah ya surat izin penetapan tersebut, maka untuk 3 barang bukti lainnya itu tetap tidak sah atau cacat prosedur karena itu tidak masuk dalam surat izin penetapan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga menyayangkan bahwa surat izin penetapan dari wakil ketua pengadilan itu dianggap sah karena hanya berdasarkan pada surat edaran Mahkamah Agung. Menurut kami, kalau kita melihat pada teori kewenangan bahwa di dalam pasal 38 ayat 1 itu adalah kewenangan atributif. Apa itu kewenangan atributif? Ada kewenangan yang diberikan langsung oleh undang-undang, yaitu KUHP itu sendiri. Kepada siapa diberikan? Itu kepada ketua pengadilan negeri setempat, yaitu kepada ketua pengadilan negeri Jakarta Selatan. Jadi menurut kami surat edaran Mahkamah Agung tidak bisa mengesampingkan kewenangan atributif yang limitatif yang diatur dalam pasal 38 ayat 1 KUHP tersebut. Jadi menurut kami ini kami sangat keberatan ya, tapi meskipun demikian kami menghargai ya. Dan lagi-lagi bahwa seperti yang kami sampaikan sejak awal,
bahwa menguji sah tidaknya pra peradilan ini bukan hanya saja menguji berkaitan dengan barang bukti milik saudara Aiman Wicaksono, tapi ini menguji ya bagaimana keselamatan, bagaimana masa depan salah satu pilar demokrasi di Republik ini adalah profesi wartawan. Ini penting. Kalau dengan demikian, maka dengan mudahnya semua barang-barang yang berkaitan dengan wartawan itu sendiri digunakan untuk mendapatkan informasi narasumber, merahasiakan narasumbernya, maka dengan mudahnya itu bisa diambil melalui proses-proses penyelidikan dan penyidikan. Maka bukan tidak mungkin profesi wartawan dalam masa-masa kritis, karena sebagaimana yang sudah terungkap di persidangan bahwa saudara Aiman Wicaksono menerima pertama kali informasi dari narasumber tersebut itu jauh sebelum ditetapkan sebagai peserta pemilu, jauh sebelum menyampaikan konferensi pers pada tanggal 11 November 2023 tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini juga perlu dicatat. Kami sudah menyampaikan berkali-kali bahwa yang dikritisi oleh saudara Aiman Wicaksono dalam konferensi pers tersebut adalah dugaan oknum, bukan kepada institusi. Dan semestinya apa yang dikritisi oleh saudara Aiman Wicaksono harus diartikan bukan pada konsep pemidanaan, tapi diartikan sebagai bentuk partisipasi, bahwa bentuk kecintaan kepada institusi Polri. Ya, karena institusi Polri adalah milik publik, maka seharusnya ini sudah sepantasnya warga negara yang baik, apalagi saudara Aiman Wicaksono berprofesi sebagai wartawan, memiliki kewajiban moral untuk menyampaikan kritikannya atau masukannya kepada institusi Polri. Jadi secara substansi pertimbangan majelis hakim kami sangat kecewa karena tidak dipertimbangkan secara komprehensif. Saya kasih garis bawah bahwa kalau penetapan itu sah, maka yang sah hanya satu barang bukti, yaitu handphone. Untuk 3 barang bukti lainnya semestinya ini cacat formil. Tolong dicatat itu. Terima kasih. Melaporkan ke hakim konstitusi. Iya. Nanti kita akan diskusikan. Ya, mungkin ke Mas Aiman gimana? Tadi ada hal yang tidak menjadi pertimbangan hakim karena sudah masuk material ya, yakni posisi saya sebagai wartawan yang sudah diakui tadi di dalam pertimbangan hakim. Artinya ketika ini kemudian kasusnya dijalankan, maka yang diadili adalah seorang wartawan. Itu yang jadi garis bawah. Yang kedua, saya tidak membuat video sendiri. Saya di dalam Instagram tersebut mengambil dari tayangan televisi, yang artinya produk jurnalistik tayangan televisi itu. Artinya ketika itu kemudian dipermasalahkan, maka tayangan jurnalistik tersebut dari TV ya, Sindo News TV pada waktu itu, yang kemudian dianggap melakukan tindak pidana. Yang kedua, saya juga menjadi narasumber di dalam itu, bahwa ada jurisprudensi bahwa narasumber tidak bisa dipidana. Yang ketiga ini yang penting adalah bagaimana kemudian ada hal yang penting di dalam handphone saya berupa identitas dari narasumber, percakapan dengan narasumber yang tadi dikatakan oleh hakim sebagai materi jadi tidak dipertimbangkan dalam putusan pra peradilan ini, tetapi itu terbuka dan itu berarti tragedi demokrasi. Kenapa? Karena orang akan takut untuk menyampaikan informasi-informasi penting, informasi-informasi yang dianggap perlu, yang kemudian dilakukan untuk melakukan perbaikan. Karena dalam konferensi pers tersebut, saya bukan menyimpulkan, tapi saya mengingatkan dan meminta agar informasi yang saya terima ini mudah-mudahan salah, saya sebutkan seperti itu, dan mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti, dituntaskan. Jadi bukan berupa kesimpulan, tapi permintaan untuk menuntaskan. Jadi sekali lagi apa yang saya sampaikan adalah bentuk mengingatkan, bentuk kritik, dan ketika itu dipidana, maka kritik yang berasal dari wartawan, karena status saya sebagai wartawan pada waktu menerima informasi itu, dipidana. Ini yang perlu digarisbawahi, bahwa ada wartawan yang mengkritik lalu kemudian dilakukan pidana. Maka ini semua adalah tragedi demokrasi. Cukup? Saya pikir cukup ya. Oke, cukup ya. Terima kasih ya.
tanya Bang Vincent, Bang Godung, berarti untuk dari 4 barang bukti itu ada peluang lagi nggak di kedepannya akun-akun itu dan termasuk kartu SIM itu bisa balik lagi? Ada peluang itu nggak Bang? Kami akan mendiskusikan ini dengan saudara Aiman ya, karena mungkin saja ya, kami bisa melakukan relitigasi ya, terhadap hal ini. Karena jelas ada kerugian ya, material maupun imaterial yang diderita oleh saudara Aiman. Tapi kami belum memutuskan sama sekali. Yang saya katakan tadi adalah kami mencadangkan semua hak kami untuk mengambil upaya hukum apapun yang sesuai dengan koridor. Dan diantaranya sudah kami laporkan juga ke Komnas HAM karena ada permasalahan kebebasan berekspresi yang kemudian tercoreng hari ini. Demikian. Oke, ya, makasih ya. Terima kasih. Bang Gilang. Jangan langsung di gitu dong. Bentar ya, bentar aja. Ya keluar. Setelah ini apa? Kalian nggak tahu dia. Iya. Selesai kan?